Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aquarius 1 sampai 15 Agustus 2022 dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya teman-teman ya. Dan ini energi general, tidak akan resonate untuk semua orang. Tingkat keresonatannya tidak akan 100%, mungkin sekitar 50 sampai 90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi kalian yang ketarik ke sini, seperti itu ya. Dan seperti biasa, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya teman-teman, jangan pernah bosan ya. Dan ini alas bedak, ini mereknya Wardah ya teman-teman. Ini harganya 120.000. Dan ini juga bedak Revlon, Azura dan Pixi seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Isinya kurang lebih. Ini harganya 120.000 juga. Lipstiknya juga sama 120.000. Dan ini madu karomah untuk ruqyah, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis dan juga kelancaran pekerjaan. Ini harganya 90.000 ya. Kalau bedak ini manfaatnya untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan dan membersihkan aura negatif. Begitu juga dengan lipstik. Dan ini minyak wangi aura, ini harganya 130.000. Ini isinya 50 ml. Dan ini harganya 85.000. Ini isinya 30 ml ya teman-teman. Ini minyak wangi aura ini manfaatnya untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan atau rezeki, dan bisa buat usaha dagang kalau kalian dagang, seperti itu ya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk memiliki produk-produk yang saya tawarkan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan di tempat saya itu ada lipstick juga, jadi silakan kalau teman-teman ingin memilikinya. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi atau pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000 teman-teman. Kehidupan zodiak Aquarius 1 sampai 15 Agustus 2022. Sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan rezeki atau segala kemudahan, ketenangan, kenyamanan ya, seperti itu, yang berhubungan dengan finansial, tapi juga bisa berhubungan dengan ketenangan jiwa. Dalam arti mungkin beberapa dari kalian lagi banyak yang mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin memperbaiki ibadah kalian, semakin bisa mensyukuri apapun yang kalian miliki ya. Dan juga kalian tuh seperti berproses, banyak yang berproses, dan apapun yang terjadi dalam hidup kalian membuat kalian menjadi lebih mengerti dan memahami bahwa kehidupan itu tidak seperti yang kalian harapkan. Jadi udah ada yang mengaturnya. Jadi kalian tuh seperti banyak yang mensyukuri, banyak yang istilahnya mengambil hikmah dari apapun yang pernah kalian alami dalam kehidupan ini. Seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian juga sepertinya yang akan ada yang pergi jauh. Ini bisa keluar kota, keluar negeri, keluar daerah. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, misalnya ada yang mau bekerja keluar negeri ya, keluar kota, keluar daerah, atau memang ada yang berhubungan perjalanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Misal kalian udah bekerja di suatu perusahaan tertentu, ditugaskan ke luar negeri, keluar kota, keluar daerah, mungkin seperti itu. Dan ini sepertinya memang membutuhkan kerja keras, kesabaran, dan juga kalian juga ada yang memang semakin kurang beristirahat ya. Dan kalian juga seperti istilahnya memang ini akan istilah ada penghasilan lebih dalam secara finansial, mungkin ada uang jalan atau apapun itu, tapi bisa juga ini memang seperti
nantinya akan ada promosi jabatan. Jadi di sini kalian tuh seperti mendapatkan banyak sekali anugerah yang Tuhan berikan kepada kalian. Dan di sini kalian juga banyak dari kalian yang akan mendapatkan kabar baik, kabar yang datang dari jauh. Ini bisa berhubungan dengan kelahiran ya, bisa kelahiran yang berhubungan dengan misalnya ada anak ya, atau ada kabar kehamilan, atau mungkin ada kabar dari seseorang yang akan datang kepada kalian yang udah lama gak ketemu tapi memang tinggalnya jauh ya, seperti itu. Tapi bisa juga ini kabar baik yang berhubungan dengan misalnya kerjasama, atau apapun yang kalian kerjakan ini sukses, atau bisa juga berhubungan dengan istilahnya bantuan keuangan atau finansial yang semakin istilahnya membaik, atau bantuan yang akan membuat kalian tuh seperti senang banget karena bisa istilahnya mengurangi beban pikiran kalian. Mungkin ya di antara kalian ini ada yang punya utang misalnya, atau akan mempunyai membuka usaha baru, atau apapun itu yang memang butuh suntikan modal. Seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini banyak dari kalian yang semakin tenang hidupnya, semakin nyaman, semakin spiritualnya bagus, dan bisa menikmati apapun kerja keras kalian itu seperti membuahkan hasil yang cukup lumayan atau bahkan berlebih. Dan di sini kalian juga seperti mulai bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kalian yang tidak seberuntung kalian, atau mungkin dengan keluarga ya, seperti itu. Tapi banyak dari kalian yang ingin membuka usaha baru atau melebarkan sayap dalam hal usaha ataupun istilahnya karir. Seperti ada peningkatan karir yang memang butuh kerja keras, atau kalian lagi sangat bekerja keras untuk mendapatkan peningkatan karir atau kepercayaan dari atasan, atau dari tempat kalian bekerja, atau dari instansi apapun yang berhubungan dengan peningkatan atau kepercayaan untuk diri kalian. Dan ini berhubungan dengan peningkatan finansial ke depannya untuk kalian ya pastinya. Begitu teman-teman ya. Atau kalian ini kalau kalian mempunyai tugas yang sangat berat atau apapun itu, coba kalian minta pencerahan atau arahan yang baik dari orang-orang yang memang mumpuni di bidang yang kalian butuhkan ya, seperti itu. Siapa tahu arahan-arahannya itu membuat kalian tuh seperti tercerahkan, seperti itu teman-teman. Saya juga nggak mengerti ya, akhir-akhir ini semakin belibet kalau ngomong. Ini kita bahas keuangan zodiak Aquarius 1 sampai 15 Agustus 2022. Di sini kalian tuh semakin berani, semakin kuat, semakin percaya diri, semakin yakin dengan kualitas kalian, dengan kemampuan kalian. Dan di sini kalian tuh seperti merubah kehidupan menjadi lebih baik lagi, lebih seperti ada sesuatu yang memang kalian tinggalkan ya. Ini bisa berhubungan dengan kehidupan yang kurang baik atau kurang beruntung kemarin-kemarin, atau pikiran-pikiran yang toksik, atau hal apapun yang memang akan menghambat kehidupan kalian, masa depan kalian, atau langkah-langkah kalian ini seperti ditinggalkan ya, atau kehidupan yang kurang baik kemarin itu seperti diganti dengan kehidupan yang sangat cerah, yang lebih baik lagi ke depannya. Ini bisa berhubungan dengan keberuntungan teman-teman. Kalian juga semakin percaya diri, semakin yakin dengan kemampuan kalian. Kalian semakin punya semangat untuk meraih apapun yang kalian inginkan di masa datang. Ini bisa berhubungan dengan finansial ya, pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan cita-cita yang kalian harapkan, apapun itu cita-citanya ya. Seperti di sini tuh banyak harapan kalian yang memang akan tercapai, tetapi kalian butuh keyakinan dan kalian mewujudkannya dengan hati-hati, dengan penuh ketelitian dan juga penuh semangat. Dan juga jangan lupa untuk terus memohon kepada Tuhan menurut kepercayaan kalian masing-masing. Karena di sini sepertinya keberuntungan mulai terbuka untuk kalian. Ini bisa berhubungan dengan partner bisnis, kontraktor, tatanan kontrak, ini pertanian yang semakin berkembang, atau hasil buminya sangat baik, atau seperti itu. Ini bisa berhubungan dengan ini kelihatan ada tambang atau hasil bumi, mungkin yang berhubungan dengan hasil bumi. Bisa juga berhubungan dengan jual beli atau perdagangan.
Bisa juga ini berhubungan dengan makanan, atau mungkin kalian di bidang usaha di bidang makanan, ada juga di bidang pakaian. Ini banyak banget ada di bidang hal apapun yang memang istilahnya kalian geluti, kalian tekuni dan kalian kuasai, dan itu banyak istilahnya dipakai oleh masyarakat atau orang banyak. Tapi di sini banyak sekali hal positif yang akan datang kepadamu karena apapun pekerjaan kalian seperti mulai terbuka pintu-pintu rezekinya. Yang kabar itu agak mandek rezekinya, mungkin beberapa bulan ke depan dia bisa, beberapa bulan ke belakang, bisa 5 bulan ke belakang, 7 bulan, bahkan 6 bulan, tapi sepertinya udah mulai terbuka saat sekarang ini. Walaupun memang ada beberapa dari kalian dari bulan Mei udah mulai kebuka, tapi di bulan ini Agustus itu semakin terbuka. Bahkan banyak dari kalian yang akan mendapatkan pekerjaan baru, tanda tangan kontrak baru, atau pekerjaan yang memang diperpanjang kontraknya. Bisa juga pertanian yang sukses ya, yang berbuah, yang memang menghasilkan yang berlimpah-limpah sehingga banyak rezeki buat kalian. Sepertinya kalaupun kalian di bidang jasa lagi banyak job, banyak keberkahan rezeki, atau apapun itu pekerjaan kalian, banyak sekali hal-hal yang memang sangat membuat kalian itu bersyukur. Tetapi kalau kalian di bidang hukum seperti ini, kalau kalian di bidang notaris, hukum, atau apapun itu yang berhubungan dengan hukum, sepertinya lagi banyak permasalahan yang memang harus kalian selesaikan, tapi butuh ketelitian. Kalau tidak akan ada kesalahan dan itu membuat kerugian. Ini bisa kerugian secara ekonomi atau kinerja yang dianggap kurang profesional ya, menurunkan nama baik kalian atau hal apapun itu ya teman-teman. Tapi di sini kalau kalian di bidang interior, sepertinya kalian tuh harus benar-benar jeli kalau dikasih job atau apapun itu, karena saat ini mungkin antara barang-barang atau logistik yang kalian perlukan ini mungkin harganya udah semakin mahal. Jadi kalau enggak teliti sekali, enggak jeli sekali, kalian punya keuntungannya kecil. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi butuh ketelitian, butuh kerja keras dan juga ketekunan. Karena ini pintu rezekinya lagi sangat terbuka untuk kalian zodiak Aquarius. Seperti itu ya. Dan di sini juga sepertinya banyak dari kalian yang dikasih kepercayaan lebih oleh atasan kalian, oleh seseorang atau instansi tertentu untuk mengelola apapun itu, dan ini membuahkan finansial yang cukup berlimpah, bahkan berlimpah, sehingga bisa membuat kalian tuh seperti membeli apa yang kalian inginkan, bahkan menabung atau hal apapun yang memang berhubungan dengan seperti properti, atau bisa juga berhubungan dengan kendaraan. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalian tuh seperti semakin bisa mengimbangi pekerjaan apapun, semakin bisa menguasai, sehingga tuh langkah-langkah kalian tuh seperti terarah banget. Tetapi di sini bagi kalian yang memang istilahnya masih belajar ya, di tahap apapun, pekerjaan apapun, hati-hati, banyak bertanya, tapi jangan bertanya sembarangan, tapi bukan, jadi sepertinya banyak belajar dan terus belajar seperti itu. Karena kalau kalian bisa, ini peningkatan karir untuk kedepannya, prospeknya itu jelas dan lebih pasti. Seperti itu ya. Kalau kalian di bidang wedding, ini hati-hati teman-teman, persaingan ketat sekali. Magic juga kuat ya. Kalau kalian di bidang tata rias, wedding, make up, atau apapun itu yang berhubungan dengan dunia artis juga, hati-hati, ada magic yang begitu kuat mengelilingi kalian. Ini juga berhubungan dengan bisnis yang berhubungan dengan kontraktor, makanan, juga berhubungan dengan apa ya ini tuh, seperti manipulasi di bidang, misalnya kalau kalian tuh punya kerjasama dengan orang luar negeri, itu rentan dengan manipulasi. Jadi intinya harus hati-hati ya teman-teman. Seperti itu. Kita ngebahas untuk asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya pastinya. Nah,
Di sini kalian tuh seperti kalau kalian punya keinginan tertentu, atau misalnya kalau kalian tuh punya harapan tertentu, entah ini bisa berhubungan dengan keturunan ya, kalau kalian mungkin mengharapkan punya keturunan, ingin hamil atau apapun itu, misalnya bagi perempuan ya pastinya gitu ya, bagi ibu-ibu. Jadi kalau kalian mengharapkan anaknya mungkin sukses, atau dalam hal sukses itu dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, atau dalam hal sekolahnya atau pendidikannya, itu sepertinya harus banyak-banyak berdoa, tapi dilakukan di tengah malam atau di malam hari, di saat kalian mungkin, kalau orang muslim ya, kalau orang muslim itu mungkin tahajud, atau setiap habis sholat mungkin harus banyak-banyak berdoa ya, menurut kepercayaan masing-masing, tapi dilakukan di tengah malam atau di malam hari. Itu akan membuat apapun keinginan kalian itu banyak yang akan kesampaian dalam waktu cepat, tetapi memang harus benar-benar sepenuh hati ya pastinya. Dan kalian juga jangan terlalu istilahnya bucin, dalam arti ketika kalian mencintai sesuatu atau seseorang, bisa anak, bisa apapun itu harus dengan istilahnya jangan terlalu sampai kalian itu, misal gini, kalian saking sayangnya sama orang-orang yang kalian kasih, misalnya pasangan kalian, anak-anak kalian, atau siapapun, kalian itu sampai misalnya kalau berdoa atau apapun itu mungkin sampai lupa makan ya kan, mungkin istirahatnya kurang, tapi tetap harus dipertimbangkan teman-teman, kesehatan kalian, kesehatan jasmani kalian, dan juga jangan biarkan kalian itu seperti nggak apa-apa saya tersakiti, tapi demi orang-orang yang kalian kasih itu juga nggak bagus, harus seimbang seperti itu ya. Dan di sini kalian tuh seperti akan mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang tertentu, bisa berhubungan dengan pasangan, keluarga dekat, atau bahkan atasan kalian atau tempat kalian bekerja. Ini seperti akan ada bonus atau hadiah yang akan datang kepadamu, tetapi memang ini kerja keras kalian atau hasil kerja keras kalian, bukan istilah keberuntungan yang istilahnya nggak ada alasannya tentu ada keberuntungan, enggak, memang ini hasil kerja keras kalian. Dan kalian juga harus benar-benar istilahnya bisa memilah dan memilih dalam hal memperlakukan pasangan. Kalau terlalu istilah kalian mengalah banget juga, takutnya justru kalian akan merasa tersakiti begitu. Jadi harus benar-benar memberi dan menerimanya harus seimbang teman-teman, walaupun dengan pasangan atau dengan orang-orang yang kalian kasihi. Kalau enggak, kalian akan tersiksa sendiri, sehingga kalian yang akan merasakan penderitaan sendiri. Itu membuat kalian itu seperti terjolimi dengan pemikiran kalian sendiri yang salah, seperti itu loh maksudnya. Karena sepertinya kadang-kadang kalian ini ketika ada hal-hal yang memang terjadi, atau misalnya pemikiran-pemikiran yang gak sepaham, lebih baik diam. Padahal sebenarnya kalian bisa mengungkapkan apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian rasakan itu dengan cara yang lebih baik. Misalnya dengan diungkapkan tapi dengan cara yang memang enggak dengan amarah atau dengan marah, tapi dengan bicara dari hati ke hati. Itu lebih baik daripada diam saja tapi hati kalian itu tersiksa. Yang penting orang yang kalian kasih itu bahagia. Enggak seperti itu juga. Ini bisa berhubungan dalam hal apapun, dalam hal perasaan, keputusan, atau bahkan dalam hal finansial teman-teman ya, seperti itu, atau perlakuan seperti itu ya. Jadi sesuaikan saja dengan apapun yang memang kalian alami saat ini. Dan ini tanpa kalian sadari, walaupun di luarnya kelihatannya indah, harmonis, tapi dalam hati itu sepertinya rapuh, kosong, ada kehampaan. Seperti itu teman-teman. Jadi diperbaiki dengan cara pikir kalian yang lebih baik lagi, lebih logis, dan istilahnya lebih ke sayang ke diri kalian sendiri dan juga sayang ke keluarga. Jadi ada keseimbangan dan kebijaksanaan dengan cara yang baik penyampaiannya. Mungkin seperti itu ya. Kita ngebahas yang single ya. Nah, di sini kalian tuh seperti akan ada seseorang yang memang bisa memberikan pujian yang tulus kepada kalian, tapi ini bisa berhubungan dengan pekerjaan atau orang-orang yang memberikan istilahnya kepercayaan kepada kalian.
karena mungkin kinerja kalian tuh bagus dan juga memuaskan, entah dalam hal apapun. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, perkantoran, atau hal apapun itu pekerjaan kalian, atau prestasi ya, seperti itu, prestasi kerja misalnya, atau hal apapun itu. Tapi di sini kalian juga harus hati-hati dengan orang-orang yang manipulatif. Ini bisa berhubungan dengan rekan kerja, lingkungan kerja kalian, atau orang-orang yang tidak suka melihat kalian itu maju atau punya prestasi yang baik. Tetapi secara cinta, kalian ini sepertinya akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus mencintai kalian, atau benar-benar bisa menerima kalian apa adanya, bisa seiring sejalan dengan kalian setelah kalian bisa menyelesaikan dengan orang-orang yang manipulatif atau orang-orang yang toksik. Jadi lepaskan dulu hal-hal yang toksik atau pemikiran-pemikiran toksik atau orang-orang yang toksik yang ada dalam kehidupan kalian. Baru setelah itu ada energi baik, dan itu ketemu dengan orang-orang yang memang kalian butuhkan. Jadi ketika Tuhan dan melihat vibrasi kalian baik, bagus, baru kalian diberikan yang terbaik. Seperti itu intinya mungkin ya teman-teman. Tapi sepertinya banyak dari kalian juga yang akan bertemu dengan pasangan yang sejiwa dengan kalian di antara bulan Agustus sampai September, Oktober, bahkan akhir tahun. Nah, di titiknya di bulan yang mana, itulah yang rahasia Tuhan. Tapi saya hanya melihatnya antara dimulai dari bulan Agustus sampai akhir tahun, bahkan Januari 2023. Jadi mungkin bisa aja di bulan 8, bulan 9, bulan 10 gitu ya. Tapi memang orang-orang yang memang sejiwa, yang memang yang kalian harapkan. Mungkin itu seperti jawaban dari doa-doa kalian selama ini. Nah, itu teman-teman ya. Ini biasanya bagi orang-orang yang udah berproses, udah banyak sekali mendapatkan manipulasi, cobaan, apapun itu. Tapi kalau kalian yang memang masih berproses, masih dalam tahap istilahnya mencari jati diri atau pengembangan diri, biasanya lebih ke finansial dulu ataupun pekerjaan dulu. Nah, seperti itu ya. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini sepertinya banyak dari kalian yang sering sekali berkumpul-kumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan pasangan, atau dengan siapapun itu. Tapi ini sepertinya membuahkan banyak sekali dari kalian ini kegembiraan. Bisa juga ketemu dengan orang baru, orang yang istilahnya membuat kalian tuh merasa berbunga-bunga lagi ya, merasa terkejut, ternyata masih ada ya orang-orang yang benar-benar bisa membuat kalian tuh jatuh cinta lagi. Nah, mungkin seperti itu. Atau kalian ini akan ada kabar baik dari jauh atau dari seseorang. Mungkin akan ada yang datang menemui kalian yang udah lama gak ketemu, atau akan ada kabar untuk berkomitmen, atau ada misal kabar lamaran, kabar untuk berkomitmen, atau kabar menentukan pernikahan, mungkin seperti itu. Tapi bisa juga ini berhubungan dengan seseorang yang akan datang kepadamu tapi membawa kebahagiaan. Ini kebahagiaan ini bisa berhubungan dengan keuangan, bisa juga berhubungan dengan tawaran untuk berkomitmen, atau istilahnya tawaran untuk istilahnya ya melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, seperti itu. Jadi kalau kalian ini selama ini menunggu dan menunggu, ternyata ada jawabannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kalau kalian memang belum mendapatkan yang terbaik, mungkin ketika kalian berkumpul dengan teman-teman, atau misalnya pergi kemana atau nongkrong di mana, atau kenal dengan seseorang yang memang bisa membuat kalian tuh jatuh cinta lagi, seperti itu. Dan mungkin ada indikasi bisa juga untuk menjadi pasangan, seperti itu ya. Setelah kalian menjalaninya beberapa lama, baru kalian tuh merasa oh ini yang terbaik ya, begitu. Jadi ada prosesnya juga. Dan ini juga ada yang ceritanya itu dikenalin, atau dikenalin orang, dikenalin teman, dikenalin keluarga atau saudara. Nah, seperti itu. Jadi ada seperti pendekatan dulu, sering pergi-pergi dulu, ngopi-ngopi bareng dulu, tahu-tahu kalau cocok ya udah kita berkomitmen aja. Nah, seperti itu mungkin. Dan mungkin itu aja teman-teman ya. Terima kasih selalu mendukung channel aku, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di like, di subscribe, di komen kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.